Nah, Pak Bisma menjelaskan bahwa ada tempat yang dianggap angker oleh warga sekitar, lokasinya itu di dekat rumpun bambu. Mendengar hal ini, Kang Jemblong itu kayak dapat angin segar. Mungkin inilah kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya ditunjukkan langsung bahwa Kang Jemblong ini dapat koin emas dari hasil ritual. Ketika melihat koin itu, Pak Bisma kaget, "Loh Kang, sampai berhasil loh Kang dapat koin emas." Selanjutnya, Pak Imin menjelaskan proses ritualnya. Nantinya Kang Jemblong itu harus merangkak menuju ke pintu kuburan dan dilanjutkan masuk ke dalam area pemakaman sambil membawa satu telur. Ketika Kang Jemblong mengambil posisi jalan yang agak merangkak, Pak Imin itu menghentikan Kang Jemblong. "Kang, stop Kang. Bajunya yo dilepas dulu Kang, bener-bener kayak bayi Kang. Ini kan ritual bayi bajang." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang mungkin teman-teman sudah nunggu, yaitu kisah perjalanan tentang Kang Jemblong. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Raga yang asalnya dari Ponorogo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam itu sengajalah Kang Jemblong ini melean. Beliau nggak tidur untuk berjaga-jaga kalau lemari ini bunyi lagi. Kang Jemblong malah ngomong, malah ngelunjak. Oke, kalau itu maumu. Kang Jemblong ini cepet-cepetan keluar dari gudang, terus dia balik lagi sambil tangan kanan itu nenteng sebuah jerigen kecil yang isinya bensin. Dan tangan kirinya ini nenteng geraji. Nah, dari situlah Kang Jemblong ini keluar gudang. Dia ambil korek yang terletak di dapur. Pas balik, Kang Jemblong kaget. Nah, tiba-tiba pintu lemari ini sudah kebuka. Aneh banget, dan anehnya gembok yang ada di lemari itu masih dalam keadaan yang terkunci. Tapi pintunya kebuka. Kang Jemblong benar-benar heran. Lah, ini gimana caranya? Belum diapa-apain kok pintunya sudah bisa kebuka sendiri. Padahal kemarin-kemarin sudah dicoba pakai linggis, pakai palu, tetap nggak bisa kebuka. Dan anehnya pintu kebuka, tapi gembok ini tetap nyantol di situ. Di situ Kang Jemblong langsung membuka lebar pintu lemari. Ternyata di dalam lemari ini kosong. Ya benar-benar kosong, nggak ada isinya apa-apa. Bingunglah Kang Jemblong. Lah, ini gimana bisa lemari ini kosong, tapi kok ada suara? Jadi di situ sebenarnya Kang Jemblong sudah mulai merinding. Tapi pas benar-benar diperhatikan oleh Kang Jemblong, lemari ini memang kayak ada yang nggak beres. Terus mulailah diketuk-ketuk di setiap sisinya, semua diketuk-ketuk. Dan benar, di posisi lemari di bagian bawah itu ada yang janggal. Jadi kayak ada space atau ada tempat lain. Di sebelah pinggir itu ada pengait untuk membuka di bagian bawah. Jadi lemari ini ada satu ruang rahasia untuk menyimpan barang. Letaknya itu ada di bawah sendiri yang dilapisi semacam triplek. Setelah dibuka, Kang Jemblong ngelihat ada sebuah kotak kayu tua di situ. Dan setelah dibuka, isinya di situ ada keris, ada cawan, dan ada beberapa kepingan koin. Dan ada juga sebuah buku kuno yang ada tulisannya aksara Jawa. Kang Jemblong berpikir mungkin benda-benda inilah yang setiap malam selalu mengeluarkan suara. Setelah melihat satu persatu, benda-benda ini pun akhirnya diletakkan kembali ke tempat semula. Dia berpikir mungkin ini adalah barang berharga
Sehingga disimpannya pun juga secara rahasia. Akhirnya Kang Jemblung nutup lagi lemari itu, dan nggak terasa beberapa hari kemudian Kang Jemblung itu masih tetap tinggal di rumah adiknya Pak Joko. Dan sejak lemari ini kebuka sendiri, ini nggak ada lagi suara berisik dari lemari itu. Tapi kadang-kadang memang masih terdengar suara auman macan, dan juga ada suara erangan yang kayak orang ngorok. Tapi itu jarang sekali terdengar. Kadang 2 hari sekali, kadang juga 3 hari sekali. Dan yang penting adalah suaranya itu bukan dari dalam rumah. Kang Jemblung merasa itu nggak masalah. Dan semakin lama di situ keuangan Kang Jemblung ini semakin nipis. Padahal dia setiap hari itu tetap ngirit. Di situ jalan keluar belum ada, kerjaan juga belum dapat, solusi juga belum muncul. Untuk nyari uang instan itu juga belum ada informasi. Inilah yang menjadikan Kang Jemblung tertekan dengan keadaan. Ketika dia berada di perantauan, bahkan untuk makan pun dia kesulitan. Bagi Kang Jemblung, ketika dia tinggal di sana, dia sudah benar-benar ngirit. Kang Jemblung ini untuk urusan makan itu sebenarnya gampang. Yang penting ada beras, bisa dimasak. Untuk urusan lauk pauk itu ya bisa apa saja. Jadi Kang Jemblung itu hampir setiap hari, dia itu bisa makan nasi dengan garam. Karena memang kondisi keuangan yang benar-benar menipis, dia bisa tirakat seperti itu. Apalagi kalau pas malam, Kang Jemblung itu sering merenung di teras rumah. Beliau merasa sedih, beliau kepikiran istrinya, beliau kepikiran anaknya, beliau juga kepikiran utang-utangnya, kenapa kok masih belum ada jalan keluar. Nah, di saat yang seperti itulah Kang Jemblung itu benar-benar merindukan keluarganya, terutama anak perempuannya. Beliau merasa kangen banget sama anaknya yang ada di Ponorogo. Tapi mau gimana lagi, kalau dia pulang ke Ponorogo, dia belum punya uang, orang-orang yang datang nagih utang ini, dia pasti terus-terusan meneror Kang Jemblung. Dan kalau tengah malam Kang Jemblung sering keluar jalan-jalan, beliau itu nggak tahu jalan. Beliau itu nggak tahu arah, beliau jalan malam-malam, beliau nyari putung rokok untuk dikumpulkan, untuk berhemat. Supaya uangnya ini nggak habis untuk beli rokok. Jadi beliau itu mengumpulkan puntung-puntung rokok yang ada di jalan, dikumpulkan. Dan sisa-sisa tembakau itu dijadikan rokok oleh dia. Nah, kondisi ini benar-benar membuat Kang Jemblung harus survive dengan keadaan. Memang dia masih ada uang, tapi uangnya nipis. Nah, pernah suatu malam ceritanya, pas Kang Jemblung ini nyari utis atau nyari putung rokok itu, Kang Jemblung itu di jalan ngelihat banyak banget warung kopi. Sebenarnya dari situ Kang Jemblung pengen banget ngopi di warung. Tapi dia sadar, uangnya ini nipis. Jadi dia lebih baik berhemat, lebih baik uangnya buat beli beras untuk makannya. Jadi dari situ dia berpikir kalau uang segini dibelikan kopi, sudah habis sudah, aku nggak bisa makan. Akhirnya dia jalan lagi menyusuri jalan yang nggak terlalu besar untuk menghindari orang-orang ketika dia nyari putung rokok itu. Nah, ketika Kang Jemblung pas mau balik ke rumah, beliau melewati sebuah kantor kepala desa atau kantor kelurahan. Jadi kantor kepala desa ini sebenarnya lokasinya itu nggak jauh dari rumah yang ditempati sama Kang Jemblung. Dan pada saat dia jalan beberapa langkah melewati kantor kepala desa itu, Kang Jemblung ini ada yang manggil. Pak, mau kemana Pak? Kang Jemblung pun berhenti. Dilihat kanan kiri kok ada orang yang manggil. Beliau ini nengok ke belakang, tapi kok sepi. Nggak lama kemudian muncullah bapak-bapak dari samping kantor desa itu. Bapak-bapak ini usianya sekitar 50 tahunan, dia pakai kaos biasa dan dia ini pakai sarung diselempangan di pundak. Ternyata beliau ini adalah warga sekitar yang lagi ronda di situ. Akhirnya Kang Jemblung diajak sama bapak-bapak itu duduk di pendopo kantor desa. Nah, Kang Jemblung di situ diajak ngobrol, dia pun memperkenalkan diri bahwa dia ini asalnya dari Ponorogo. Yang Kang Jemblung itu cerita bahwa dia ini menempati rumah adiknya Pak Joko. Bapak-bapak ini langsung welcome. Oh alah, jadi sampean itu yang tinggal di rumah adiknya Pak Joko tahu ya, maaf Pak. Saya kira bapak ini nggak tinggal di sini. Jadi bapak-bapak ini menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu sudah curiga dengan gerik-geriknya Kang Jemblung. Karena seringkali si bapak-bapak tersebut ngelihat Kang Jemblung yang hampir tiap malam lewat. Padahal Kang Jemblung itu nyari utis rokok, nyari putung rokok. Dari situlah si bapak-bapak ini bilang, saya itu soalnya mohon maaf curiga. Saya ini kan ronda di sini Pak. Setiap malam itu saya sering melihat sampean riwa-riwi di sekitar sini. Kang Jemblung jawab, iya Pak, ya namanya saya ini lagi nyari putung rokok. Jadi ya celingak-celinguk, siapa tahu dapat. Akhirnya dari situ Kang Jemblung mengeluarkan hasil pencariannya mencari putung rokok itu, dia keluarkan semua dari sakunya. Nah sebenarnya si bapak-bapak yang jaga di situ, ini sudah tahu kalau Kang Jemblung itu nyari putung rokok.
Nah, si bapak-bapak ini malah tanya, emangnya sampean ini malam-malam gini nyari apa toh Pak? Akhirnya di situ ya Kang Cemplung jawab spontan, karena dalam hatinya, bapak-bapak ini sudah tahu. Aku juga sudah cerita kalau setiap malam aku cari puntung rokok. Apalagi di situ Kang Cemplung juga sudah mengeluarkan hasil pencarian puntung rokoknya. Kok masih malah tanya? Disitulah Kang Cemplung jawab spontan, nyari istri Pak. Nah, raut wajah bapak-bapak itu kayak bingung. Nah, gimana maksudnya kok nyari istri tengah malam gini? Bapak itu benar-benar nggak paham apa yang dimaksud nyari istri. Akhirnya wajah Kang Cemplung yang tadinya nunduk fokus ngitung utis itu langsung lihat ke arah bapak-bapak ini sambil ketawa ya. Bercanda kok Pak, guyon ini loh Pak, saya nyari ini putung rokok. Jadi saya ini utis buat tak linting lagi. Akhirnya disitulah Kang Cemplung menceritakan kisahnya. Mulai kisahnya yang harus menanggung hutang yang sebenarnya bukan kesalahannya, sampai ritual-ritual yang pernah dijalani oleh Kang Cemplung. Nah dari sini obrolan mereka itu semakin seru dan semakin mendalam. Terus bapak-bapak ini terlihat mendengarkan cerita Kang Cemplung dengan antusias sekali. Bahkan beliau sempat tanya detail proses ritualnya. Dari sinilah Kang Cemplung tahu bahwa nama bapak-bapak ini namanya adalah Pak Bisma, yang keseharian beliau itu bekerja sebagai tukang kebun di kantor desa ini. Nah di tengah-tengah mereka ngobrol, Pak Bisma itu tanya ke Kang Cemplung, Kang, kalau memang sampean itu suka mistis, suka cari yang seperti itu, kenapa nggak sampean coba ritual di dekat gerang atau rumpun bambu yang ada di sana? Itu loh, lokasinya itu nggak jauh dari rumah yang sampean tempati, di rumah adiknya Pak Joko itu. Sampean lewat belakang rumah aja, itu di belakang ada jalan setapak menuju ke tempat itu. Nah, Pak Bisma menjelaskan bahwa ada tempat yang dianggap angker oleh warga sekitar, lokasinya itu di dekat rumpun bambu. Dan di situ ada pohon beringin besar yang diperkirakan usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Dan lokasinya ini, kalaupun ditempuh dengan jalan kaki dari rumah yang ditinggali Kang Cemplung, itu bisa banget, nggak jauh lah. Jadi beliau itu bilang ke Kang Cemplung, ya barangkali nanti jenengan dikasih nomor togel atau apalah. Mendengar hal ini Kang Cemplung itu kayak dapat angin segar. Mungkin inilah kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Terus Kang Cemplung tanya, ubur rampenya apa? Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Nah, Pak Bisma menjelaskan bahwa nggak ada ubur rampe yang terlalu ribet. Biasanya orang kalau ritual di tempat itu cukup pakai cok bakal, dupa, kembang, dan juga yang wajib untuk dibawa adalah kinang. Kinang ini adalah istilah untuk ramuan tradisional yang biasa dikunyah itu. Terdiri dari campuran daun sirih, kapur, pinang atau jambe, gambir, tembakau, dan kadang-kadang cengkeh atau kandil. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ini kayak semacam permen lah. Akhirnya Kang Cemplung menyanggupi syarat-syaratnya itu, dan setelah ngobrol panjang lebar dengan Pak Bisma, Kang Cemplung pun pulang. Sebelum tidur, Kang Cemplung itu berpikir sejenak, kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk memulai ritual. Nah waktu itu, yang ada dalam pikiran Kang Cemplung, pokoknya dia pengen cepet-cepet ritual. Akhirnya keesokan harinya, Kang Cemplung beli ubur rampen di sore hari. Sekalian dia beli beberapa bahan makanan untuk persediaan dia sendiri. Sekitar jam 11 malam, Kang Cemplung bersiap untuk menuju ke lokasi ritual, tapi tiba-tiba beliau itu mendengar samar-samar kayak suara erangan macan. Suara ini yang dikira Kang Cemplung sudah hilang, ternyata muncul lagi. Dan memang suaranya itu bukan dari dalam rumah. Kang Cemplung berpikir sejenak, tapi yang masak di sini ini ada macan. Meskipun dia ini menempati rumah yang agak sedikit pinggir kota, tapi kan ini bukan area pegunungan atau bukan area hutan. Kang Cemplung akhirnya mengabaikan suara itu, terus dia keluar dari pintu belakang yang di dekat dapur itu, terus kemudian dia jalan melewati tegalan dan juga semak-semak. Akhirnya Kang Cemplung ini ketemu jalan desa yang agak lebar. Setelah jalan 10 menit, beliau melewati kebun singkong dan juga kebun pisang yang nggak terlalu luas. Setelah itu barulah ketemu ada jalan setapak kecil. Jadi kayak jalan orang yang nyari kayu. Dari situ Kang Cemplung masih jalan agak masuk lagi ke kebun jati. Dan sekitar 5 menit barulah Kang Cemplung tiba di lokasi ritual. Nah kalau diukur dari rumah yang ditempati Kang Cemplung, rumah adiknya Pak Joko itu, ya kira-kira jaraknya sekitar 700 sampai 800 meter. Cuma memang jalannya itu kecil dan berkelok-kelok. Nah, setelah tiba di lokasi ritual itu, Kang Cemplung mencium khas aroma dupa. Setelah diamati, ya memang tempat ini itu kayaknya masih sering dikunjungi orang. Entah orang penduduk lokal atau dari luar. Kang Cemplung juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari bekas-bekasnya di lokasi itu memang masih ada yang sering datang ke situ.
Dan sekitar jam 1 malam, Kang Jemblung memulai ritualnya. Jadi ubur rampen itu ditata di dekat pohon, terus dupa mulai dinyalakan dan kinang juga diletakkan di sekitar dupa. Suasana malam itu senyap dan ada sedikit angin semilir yang berembus dari sela-sela pepohonan. Dan gak butuh waktu lama, sekitar 30 menit kemudian, suasana ini tiba-tiba jadi dingin banget. Dan dinginnya itu gak wajar, kayak di sekitar itu dikelilingi tembok es. Sampai-sampai Kang Jemblung itu menggigil kedinginan. Setelah nggak kuat dengan suasana dingin di situ, akhirnya Kang Jemblung memutuskan untuk mengakhiri ritual, terus kemudian dia pulang. Nah, setelah beberapa hari dia merenung, rencana dia akan ritual lagi di hari Selasa Kliwon, tepat di Weton Anggoro Kasih. Nah, dalam kepercayaan di beberapa masyarakat, hari Weton Anggoro Kasih itu diyakini mempunyai aura mistis yang sangat kuat, yang bisa mendatangkan dan bisa memikat makhluk gaib. Akhirnya, kira-kira selang beberapa hari setelah itu, tepat di hari Selasa Kliwon, Kang Jemblung sudah mempersiapkan ubur rampen untuk ritual nanti malamnya. Dan sebelum berangkat, Kang Jemblung mendatangi Pak Bisma. Kang Jemblung ini minta petunjuk supaya ritualnya itu bisa berhasil. Sebenarnya Pak Bisma ini juga nggak begitu paham tentang tata cara ritual di lokasi itu. Dia ini cuma pernah mendengar memang dari orang-orang. Akhirnya Pak Bisma yang ngomong ke Kang Jemblung, ya sudah, gini aja Kang, saya temenin aja Kang. Misalnya nanti sampean butuh apa-apa, nanti bilang ke saya aja. Terus Kang Jemblung tanya, lah saya kalau ditemani nanti malah gagal gimana? Udah gini aja, sampean nunggu di belakang rumah saja. Akhirnya mereka pun sepakat dan menuju rumah yang ditinggali Kang Jemblung, di rumah adiknya Pak Joko. Nah, setelah mempersiapkan semua perlengkapan, Kang Jemblung pun akhirnya menuju ke lokasi ritual. Ini ditemani oleh Pak Bisma. Anehnya, selama perjalanan ini, suasana itu sepi banget. Dan setibanya di lokasi ritual, Kang Jemblung menata sebuah ubur rampen yang dibawa bersama Pak Bisma itu. Setelah ubur rampen ini semua tertata, Pak Bisma pamit balik ke rumah yang ditemati oleh Kang Jemblung. Pak Bisma bilang ke Kang Jemblung, sudah ya Kang, aku tak kembali ke rumah. Nanti misal sampean sudah selesai, langsung balik aja. Kalau aku ketiduran, tolong sampean bangunkan. Terus baru saja Pak Bisma ini pamit, kira-kira Pak Bisma itu baru beberapa langkah jalan, tapi suaranya ini sudah nggak terdengar lagi. Jadi Pak Bisma itu sudah nggak kelihatan lagi lah. Kang Jemblung noleh ke arah Pak Bisma. Pak Bisma itu pergi, tapi memang nggak ada siapa-siapa di belakang. Nah, disinilah Kang Jemblung itu batin. Wah, kok cepet banget perginya, baru pamit kok terus hilang. Udahlah, nggak penting. Yang penting kalau ritual ini berhasil, aku bisa dapat duit. Nah, beberapa saat kemudian, ada hawa dingin yang beberapa waktu itu pernah dirasakan oleh Kang Jemblung. Ini muncul lagi. Tapi Kang Jemblung itu tetap tenang. Dan semakin lama, itu suasananya semakin dingin. Kang Jemblung tetap berusaha tenang. Sampai di titik benar-benar Kang Jemblung itu kayak pikirannya itu ngeblank, saking dinginnya. Tapi Kang Jemblung kali itu datang bukan tanpa persiapan. Beliau sudah pakai jaket tebal dan juga dia sudah bawa sarung yang dikalungkan di leher. Terus beliau buka sedikit jaketnya dan mengeluarkan sedotan minum wedang jahe hangat dari botol yang dia selipitkan di balik jaketnya itu. Jadi dia benar-benar sudah persiapkan. Nah, untuk tahap ini bisa dilewati Kang Jemblung dengan aman. Terus Kang Jemblung menutup matanya lagi, dia mencoba untuk bersemedi lagi dan tiba-tiba dia mendengar kayak ada suara anak-anak kecil yang lagi bermain. Jadi kayak ada anak-anak kecil yang berlarian di sekitar tempat itu. Kang Jemblung waktu itu tetap memejamkan mata karena beliau ini berkonsentrasi. Dan karena suara berisik anak-anak kecil itu mengganggu konsentrasi Kang Jemblung, akhirnya dia pun buka mata. Dan anehnya, Kang Jemblung ini bisa ngelihat anak-anak kecil yang bermain di sekitar lokasi itu. Padahal ini malam hari dan kondisi di sana gelap banget, nggak ada pencahayaan. Tapi ini kok Kang Jemblung bisa ngelihat dengan jelas anak-anak ini. Jadi di situ ada anak-anak laki-laki dan perempuan. Pakaian mereka itu kalau yang laki-laki ini cuma pakai celana pendek. Ada yang pakai celana pendek warna hitam, putih, dan juga merah. Tapi kalau yang perempuan, ini atasannya itu pakai semacam kain yang ada selendangnya. Nah, jumlah mereka ini nggak terlalu banyak juga, mungkin sekitar 8-10 orang. Kang Jemblung yang agak kaget di situ, dia ini spontan langsung tanya dengan nada yang agak keras, "Weh, kalian itu anak siapa? Ngapain main di sini malam-malam?" Seketika itu juga, anak-anak ini berhenti bermain dan semua langsung ngelihat ke arah Kang Jemblung dengan wajah yang aneh juga. Jadi mereka ini tersenyum ke arah Kang Jemblung, tapi gigi mereka itu terlihat runcing semua.
Disitulah Kang Jemblung baru sadar bahwa anak-anak ini bukan anak-anak manusia. Awalnya sebenarnya Kang Jemblung ini mau tanya nomor togel langsung kepada anak-anak ini. Tapi karena waktu itu kurang yakin, Kang Jemblung mengurungkan niatnya. Akhirnya Kang Jemblung bilang, wes sana pergi, ganggu orang ritual aja kamu. Tapi si anak-anak ini itu nggak bergerak dan tetap di posisinya masing-masing. Bahkan ekspresi yang memperlihatkan gigi runcing itu juga tetap terlihat. Seolah-olah anak-anak ini nakut-nakutin Kang Jemblung. Nah, karena anak-anak ini nggak mau pergi, Kang Jemblung itu mencoba untuk berinteraksi. Hei, bos kalian ini siapa? Aku pengen ketemu. Mau tak ajak ngobrol. Aku mau butuh sesuatu. Nah, si anak-anak ini yang tampilannya aneh-aneh itu, ini nggak menjawab pertanyaan dari Kang Jemblung. Tapi malah mereka itu kayak bisik-bisik satu sama lain. Kang Jemblung akhirnya berdiri di situ, dia teriak, "Oh, dasar bocah ditanya orang tua kok diem aja kalian." Niatnya Kang Jemblung ini mau menghampiri dan mau tanya kepada si anak-anak ini kira-kira penunggu di lokasi itu siapa yang bisa ngasih uang instan. Dan baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba si anak-anak itu pergi berlarian. Akhirnya Kang Jemblung ini bingung loh, piye toh tadi disuruh pergi nggak mau, sekarang mau ditanya baik-baik kok malah kabur. Terus Kang Jemblung ini duduk lagi. Beliau mencoba untuk ritual lagi, sekitar 30 menit kemudian, ternyata anak-anak kecil itu balik lagi. Tapi kali itu cuma 3 anak yang datang. Kang Jemblung tahu mereka ini datang, tapi Kang Jemblung pura-pura nggak melihat. Nah, awalnya 3 anak ini cuma berdiri agak jauh sambil mereka itu kayak bisik-bisik. Lama-lama mereka mendekat ke arah Kang Jemblung dan kemudian jongkok persis di depan Kang Jemblung. Pada waktu itu Kang Jemblung ini tetap cuek, dia tetap pura-pura nggak tahu karena dia nggak mau konsentrasinya terganggu. Tapi pas Kang Jemblung sedikit melirik, tangan salah satu anak ini nunjuk umbu rampe yang ada di hadapan Kang Jemblung. Kayak dia ini menginginkan salah satu umbu rampe yang ada di sana. Dan wajah anak-anak ini menghadap Kang Jemblung dengan senyum menyeringai dan kayak menunjukkan giginya yang runcing-runcing itu. Dan ada satu anak lainnya yang terlihat membawa sebuah kantung yang terbuat dari kain. Nggak tahu isinya apa, tapi kayaknya kantung itu mirip seperti kayak tempat uang zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mungkin itu dompet. Dalam hati Kang Jemblung, dia berkata, oh dasar anak-anak, bisanya cuma minta-minta. Kang Jemblung ini terus ganti menunjuk kantong yang dibawa salah satu anak sambil berkata, ada uang, ada barang. Nggak ada yang gratis. Uang pipis saja bayar 2.000 kok. Kalau kamu mau ini, ya aku minta yang kamu bawa itu. Terus si anak-anak ini buka kantong kain itu dan mengeluarkan 3 keping koin. Nah, nggak tahu gimana logikanya, tapi koin itu benar-benar terlihat kayak berkilau. Terlihat banget kalau ini adalah koin emas. Akhirnya koin itu ditaruh di sekitar umbu rampe dan anak-anak itu mengambil 3 kinang sebagai gantinya. Terus mereka pergi. Nah, Kang Jemblung senang luar biasa. Karena kali itu dia berhasil dapat koin emas. Buru-burulah Kang Jemblung balik ke rumah dan sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh Pak Bisma. Akhirnya ditunjukkan langsung bahwa Kang Jemblung ini dapat koin emas dari hasil ritual. Ketika melihat koin itu, Pak Bisma kaget. Loh Kang, sampai berhasil loh Kang dapat koin emas. Dapatnya gimana Kang? Coba cerita Kang. Pak Bisma juga kaget waktu itu. Terus Pak Bisma ini bilang, wah besok langsung dijual aja Kang. Terus Kang Jemblung jawab, iya Kang, iya Kang. Tolong sampein besok anterin saya ke toko emas yo Kang. Aku mau jual ini kira-kira dapat berapa ya Kang? Pak Bisma pun bilang, yo seenggak-enggaknya ini Kang kalau dijual ya bisa beli 1 motor baru Kang. Bahkan bisa lebih Kang. Terus Kang Jemblung ini ngambil sebuah sobekan kain dan koin emas itu dibalut kain terus disimpan di rak dekat tempat tidurnya Kang Jemblung. Nah, keesokan paginya kira-kira jam 10 pagi, Pak Bisma datang lagi. Ayo Kang, aku sudah siap Kang. Nanti kita ke toko yang di sebelah jualan buah aja Kang. Karena di sana harga belinya bagus. Nah, Kang Jemblung bilang, udah Pak, masuk sini dulu Pak. Coba lihat ini dulu Pak. Nah, Pak Bisma duduk di kursi, Kang Jemblung itu membawa koin yang masih dalam lipatan kain. Ketika kain itu dibuka, koin emas yang tadi malam itu seperti koin emas, ini tiba-tiba berubah jadi koin biasa. Koinnya ini tetap ada, tapi bukan koin emas. Pak Bisma juga kaget. Loh, ini gimana ceritanya kok berubah jadi kayak gini? Apa mungkin kemarin mereka itu salah lihat? Terus Kang Jemblung ke belakang. Dia ini ngambil sebuah kotak kayu yang tersimpan di lemari belakang itu. Dibukalah kotak kayu itu dan ditunjukkan kepada Pak Bisma. Pak Bisma bilang, loh, kok ini sama Kang kayak yang di kotak kayu itu? Maksudnya gimana Kang? Kang Jemblung juga bilang, lah ya itu. Aku juga nggak ngerti ini kok tiba-tiba berubah jadi koin biasa.
Semalam itu sebenarnya aku sudah berpikir kayak pernah ngelihat koin kayak gini tapi lupa. Dan tadi pagi aku buka lagi koin emasnya, kok berubah jadi koin kuno ini. Langsung aku ingat, memang ada koin yang sama dengan koin yang tersimpan di kotak lemari belakang. Ternyata koin yang didapatkan Kang Jemblong itu sama dengan koin yang ada di dalam lemari kayu tua itu. Jadi Kang Jemblong berpikir, apa mungkin pemilik rumah ini dulu juga pernah ritual di area belakang sana dan akhirnya dapat koin yang sama. Kang Jemblong sendiri juga nggak tahu. Akhirnya koin ini disimpan oleh Kang Jemblong sendiri sebagai cindera mata bahwa ini adalah kenang-kenangan dari hasil ritualnya. Nah, waktu itu Kang Jemblong belum juga mendapatkan uang instan maupun dia belum juga dapat nomor togel dari ritualnya. Dan seperti biasa, ketika malam hari Kang Jemblong ini keliling, dia cari putung rokok lagi untuk ngerokok. Seperti itu terus, dan sampai tibalah malam 1 Syawal, yaitu malam Lebaran, Kang Jemblong cuma duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kosong. Dan ketika beliau mendengar suara takbir yang menandakan besok itu hari Lebaran, perasaan Kang Jemblong itu semakin kalut. Di mana waktu itu beliau jauh dari keluarga, hidup sendirian dan serba kekurangan. Ketika mendengar suara takbir Lebaran itu, seketika pikiran Kang Jemblong itu teringat dengan anaknya yang ada di rumah. Beliau merasa sangat sedih. Kalau dalam istilah bahasa Jawanya itu keronto-ronto. Disinilah Kang Jemblong meneteskan air mata. Beliau merasa sangat kangen dengan anaknya. Tapi mau pulang juga belum punya uang. Dan akhirnya selang beberapa minggu kemudian setelah Lebaran ini berakhir, Kang Jemblong berniat untuk pulang ke rumah. Tapi karena uangnya sudah benar-benar habis, Kang Jemblong nggak tahu harus seperti apa. Akhirnya dia hubungilah Pak Bisma, dia telepon ke Pak Bisma. Pak Bisma ini disuruh untuk menelponkan adiknya, yaitu Paimin. Setelah dijelaskan kondisinya oleh Kang Jemblong, akhirnya Paimin ini berangkat ke Blitar. Paimin menjemput Kang Jemblong ke Blitar. Dan setibanya Paimin di Blitar itu, mereka nggak langsung pulang. Paimin sempat nginep beberapa hari di rumah itu. Nah, selama Paimin berada di rumah itu, ada satu kejadian yang sampai saat ini itu nggak akan mereka lupakan. Jadi malam itu sekitar jam 11 malam, mereka ini ceritanya ngobrol di ruang tamu sambil cerita-cerita. Tiba-tiba ada suara erangan macan. Suara ini muncul lagi, suaranya sama. Bener-bener kayak suara erangan harimau di sekitar rumah. Paimin di situ yang baru pertama tinggal di rumah tersebut. Ya Paimin tentu kaget. Paimin tanya, "Kang, sampai denger nggak Kang, itu suara apa Kang? Kok kayak suara macan?" Kang Jemblong cuma bilang, "Dah tinggal tidur aja Min." Biasa itu. Mereka pun mengambil selimut dan tidur di ruang tengah. Nah, nggak berselang lama, suara erangan itu muncul lagi. Lama-lama suara ini membuat Kang Jemblong emosi. Karena dia mau tidur itu terganggu dengan suara tersebut. Kang Jemblong langsung duduk sambil ngomong dengan nada kesal. "Jangkrik, ini suara apa toh Jani? Kok tiap hari, tiap malam kok selalu ada suara ini?" Langsunglah tanpa basa-basi Kang Jemblong ngambil sapu lantai terus keluar rumah. Dia lewati pintu belakang terus Pak Jemblong ini teriak-teriak sambil ngangkat, "Weh, sapa kowe metuo? Aku ora wedi metuo." Kang Jemblong itu teriak dengan nada yang nantang. Karena dari sejak awal tinggal di rumah itu, dia ini selalu diganggu dengan suara erangan harimau itu, tapi tanpa wujud, nggak ada wujudnya. Pikirnya kalau memang demit atau siluman, ini pasti dia akan pukul. Dan suara itu pun masih menggema di sekitar rumah. Suaranya kenceng banget. "Weh setan, ganggu wong turu. Ayo keluar, hadapi aku ini." Nah, mendengar kakaknya yang teriak-teriak itu, mendengar Kang Jemblong yang teriak-teriak, Paimin itu juga kebangun. Dia buru-buru keluar rumah mendekat ke arah Kang Jemblong. Terus Paimin ini tanya, "Kang, kenapa toh Kang kok bengak-bengok kayak gini?" "Lah ini loh Men, kamu kan tahu ini loh ada suara erangan macan itu loh. Dikiranya aku takut sama yang beginian. Aku nggak takut sama sekali." Terus akhirnya Paimin ini noleh kanan kiri. Dia jalan mendekat ke arah rumah yang ada di sebelahnya. Terus Paimin itu sempat mendengar. Gak lama kemudian Paimin ini langsung menghampiri Kang Jemblong. Kang, ternyata itu bukan suara macan Kang." "Suara apa Min?" "Itu tetangga kita yang tidurnya ngorok Kang. Coba sampai dengerin." Ternyata pas Kang Jemblong mendekat sama Paimin, bener, suaranya itu ternyata selama ini yang didengar oleh Kang Jemblong ini bukan suara siluman macan, bukan suara demit atau apa. Ini suara tetangganya yang ngorok. Dan setelah benar-benar didengarkan, memang ini adalah suara tetangga rumah yang tidurnya itu mendengkur, ngorok. "Kang, ayo mlebu Kang, mlebu Kang." Terus singkat cerita, Kang Jemblong ini pamit ke Pak Joko.
Dia mengucapkan terima kasih karena Pak Joko sudah menampung Kang Jemblong selama ini, dan akhirnya Kang Jemblong pun kembali ke Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo itu, Pak Imin usul kepada Kang Jemblong supaya Kang Jemblong ini melakukan ritual di salah satu kuburan di dekat persawahan. Pak Imin ini bilang kalau sudah ada yang pernah mencoba cara ritual ini dan berhasil. Cuma memang lokasinya itu bukan di kuburan yang mereka tuju. Medianya juga murah, cuma telur ayam jantan, nggak ada yang lain. Waktu itu Kang Jemblong sedikit ragu, masa medianya cuma telur aja, Min? Padahal yang pakai umbu rampe banyak pun belum tentu berhasil. Tapi Pak Imin meyakinkan bahwa yang terpenting adalah pemilihan hari dan juga kondisinya. Jadi kuburan yang dituju ini adalah kuburan bayi yang meninggal tanpa diketahui siapa bapaknya. Ada yang bilang ini adalah ritual bayi bajang. Dan ketika bayi tanpa ayah itu meninggal di hari-hari tertentu, mohon maaf kami nggak bisa menyebutkan detailnya, karena ini bisa jadi media untuk pesugihan. Nah, ini tergantung jenis pesugihan yang diritualkan. Akhirnya, di waktu yang disepakati tiba, malam itu cuma Pak Imin dan Kang Jemblong yang menuju lokasi kuburan. Lokasinya itu sebenarnya nggak terlalu pelosok. Akses menuju ke lokasi itu awalnya masih jalan aspal, terus lama-lama jalanan ini berubah jadi jalanan tanah. Terus sesampainya di gang menuju ke arah kuburan, disinilah mereka berhenti dan memarkirkan motornya. Selanjutnya, Pak Imin menjelaskan proses ritualnya. Nantinya Kang Jemblong itu harus merangkak menuju ke pintu kuburan dan dilanjutkan masuk ke dalam area pemakaman sambil membawa satu telur. Dan telurnya ini nggak boleh menyentuh tanah, harus dibawa atau diangkat setinggi pundak. Dan selama proses ritual itu, Kang Jemblong nggak boleh mengeluarkan suara, bahkan batuk pun itu nggak boleh. Malam itu akhirnya sekitar jam 11 malam, kondisinya hujan gerimis, jadi jalan tanah menuju ke arah kuburan itu becek dan agak berlumpur. Ketika Kang Jemblong mengambil posisi jalan yang agak merangkak, Pak Imin itu menghentikan Kang Jemblong. Kang, stop Kang. Bajunya yo dilepas dulu Kang, bener-bener kayak bayi Kang, ini kan ritual bayi bajang. Jadi sampean merangkak ke sana itu nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, ya bener-bener kayak bayi yang merangkak itu loh Kang. Nah Kang Jemblong ini bingung, piye Tomin, kamu ini malah mau ngerjain aku, mau gimana Tomin? Malah suruh ngelepas baju itu gimana lah, ayo kedinginan aku Min. Nah terus Pak Imin bilang, loh ini aturannya ya memang kayak gitu Kang, sudah semua dilepas, celana juga dilepas. Akhirnya Kang Jemblong ini melepas kaos dan juga celana pendek yang dipakai. Dan pas baru akan merangkak, Pak Imin nyeletuk, Kang, sempakmu itu loh, celana dalammu itu ya dilepas juga. Sampai ini kan mau menemui bayi. Ya jadi ya pacaannya atau dandanannya itu ya kayak bayi. Sampai itu benar-benar jadi kayak bayi yang merangkak sambil telanjang. Jadi Kang Jemblong ini disuruh melepas celana dalamnya juga sama Pak Imin. Loh Kang, celana dalamnya belum. Kang Jemblong ini sudah mau protes, tapi ketika Kang Jemblong mau protes, Pak Imin bilang, nggak boleh, kan nggak boleh ngomong. Kalau sampean ngomong, ritualnya gagal loh ya. Akhirnya Kang Jemblong ini dengan raut wajah yang ngambek, beliau terpaksa melepas celana dalamnya. Dan beliau ini benar-benar telanjang pula, dengan tubuhnya yang seperti itu, beliau ini merangkak seperti bayi. Dan disitulah Pak Imin ketawa ngakak sambil ngolok-ngolok Kang Jemblong, weh, nek bayi gerang ini tuwek bengi udan-udanan rakatoan, bayi tuwek gondal gandul, wah. Nah, Kang Jemblong itu tetap jalan merangkak seperti bayi. Akhirnya, Pak Imin terus menertawakan kakaknya itu, Kang Jemblong yang lagi merangkak telanjang bulat. Dalam hati Kang Jemblong, sebenarnya juga ikut tertawa. Tapi ada rasa sedikit jengkel karena dia merasa dikerjain sama adiknya ini. Akhirnya sesampainya di dalam area kuburan itu, Kang Jemblong ini meletakkan telur itu persis di dekat batu nisan bayi bajang yang baru meninggal. Terus kemudian dia keluar dari area kuburan dengan kondisi yang merangkak juga. Sesampainya di parkiran itu, Kang Jemblong memakai baju lagi terus nyari tempat duduk untuk istirahat. Nah, nggak jauh dari kuburan itu ada semacam gubuk di dekat persawahan. Mereka duduk-duduk sambil nunggu sampai jam 3 pagi. Karena sebelum subuh telur itu harus sudah diambil, karena nanti akan terlihat apakah berhasil atau enggak. Kalau berhasil, ini akan ada tanda-tanda tersendiri di telur itu. Setelah nunggu beberapa jam, mereka pun kembali ke kuburan. Dan prosesnya pun juga sama, yaitu Kang Jemblong ini melepas semua pakaian dan merangkak lagi ke dalam kuburan dengan posisi yang telanjang bulat seperti bayi tadi. Dan sama sekali nggak ada kejadian aneh pada ritual kali itu. Tapi yang menjadi aneh adalah ketika telur itu dibawa pulang. Karena sesampainya di rumah Pak Imin, dan ketika mendapat cukup cahaya, ternyata ada corak yang membentuk angka.
Memang nggak terlalu jelas seperti apa angka-angka biasanya, tapi kayak corak yang membentuk seperti semacam pola. Dan di situ ada angka 3. Tapi angka ini warnanya merah. Artinya jika tetap dibeli, maka akan menimbulkan korban. Nah, setelah dipikir-pikir daripada dia jadi tumbal, ya udah mending nggak usah dibeli. Nah, selang 3 hari kemudian Kang Jemblung ini ngopi di warung ceritanya. Ada temennya Kang Jemblung, yang juga temennya Pak Imin, ini datang. Dan tiba-tiba ngasih Kang Jemblung rokok 2 bungkus. Kang Jemblung kaget dan tanya, loh, ada apa ini kok tumben kamu ngasih rokok dapat rezeki banyak ya? Lah sampai ini piye toh Kang? Kan Pak Imin dapat jackpot tembus 3 nomor. Aku dikasih 300.000. Lah berhubung sampean seringnya bayarin aku, ya ini tak bayari sampean tak traktir. Jadi ceritanya Pak Imin ini ternyata tetap membeli nomor togel dari hasil angka ritualnya Kang Jemblung. Dan ternyata katanya tembus 3 angka. Tapi Kang Jemblung ini nggak dikasih tahu sama Pak Imin kalau Pak Imin itu menang. Akhirnya buru-buru lah Kang Jemblung menuju ke rumah Pak Imin. Setelah sampai rumah Pak Imin, langsung lah diketuk-ketuk pintu. Men, neng di kowe men. Akhirnya Pak Imin keluar. Oh nomornya mbok tuku tembus ya, aku malah orang mbok bagei. Kang Jemblung ini protes ke Pak Imin. Loh Kang, nek sampean sing tuku ya isok-isok sampean jadi tumbal loh Kang. Kan nomornya abang, kata Pak Imin. Kang Jemblung mendesak Pak Imin untuk ngasih jatah. Wes, raurus abang biru ijo. Ini di bagianku, mana bagianku? Pak Imin ketawa cengengesan. Wes entek Kang. Tak kayak bayar utang mau isuk. Nah Kang Jemblung ini sempat jengkel juga. Dia bilang, awas koyo aku sing ritual. Aku berangkang koyok bayi, muda, petakilan, wong tuwek kongon dolanan. Nah, Pak Imin minta maaf di situ ya, sepurane Kang. Kan pas jenengan tinggal itu, aku itu ya sempat utang untuk ngopeni anakmu, untuk ngasih makan anakmu. Ya sekarang uangnya ya tak buat bayar utang, sepurane ya. Akhirnya ya setelah ritual-ritual itu sebenarnya Kang Jemblung ini masih belum puas. Dia ini masih terus diuber-uber utang. Tapi bagian cerita Kang Jemblung untuk mencari nomor togel ini kami cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah di lain kesempatan kami akan bagikan lagi cerita Kang Jemblung yang lainnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Jemblung ini berjalan merangkak, benar-benar telanjang bulat. Pak Imin ini terus menertawakan kakaknya itu sambil nunjuk ke arah Kang Jemblung yang lagi merangkak.